Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang mubarakah ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mubarakah ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan. Dan terlebih lagi, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Insyaallah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti dilipat gandakan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang memperjuangkan agama Islam ini dari lembah kekafiran menuju puncak keimanan dan puncak keislaman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih pula khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk mari sama-sama kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini pengaruh budaya barat semakin gencar menembus batas-batas wilayah negara Islam, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Dengan didukung teknologi canggih, budaya barat tersebut disiarkan secara luas, baik melalui media cetak maupun media elektronik, hingga dapat menembus kamar-kamar di setiap rumah kaum muslimin di seluruh dunia. Sehubungan dengan masalah gawat ini, maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada segenap kaum muslimin agar benar-benar membentengi diri dari iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan pemahaman ilmu agama dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga pada akhirnya bisa diharapkan terciptanya masyarakat Islami yang aman, damai, tentram, adil, makmur dan jaya sentosa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seiring dengan kemajuan dunia yang serba gemerlap dan serba indah, membuat manusia semakin tergoncang, terutama goncangnya sendi-sendi keimanan. Adanya kemajuan yang sudah mencapai puncak membuat manusia semakin rakus terhadap kemewahan dan tumpukan harta benda. Dan yang paling memprihatinkan adalah semakin lupa dan tidak lagi mengenal Tuhan. Segala tindakannya sudah lepas dari kontrol syariat. Inilah pertanda bila umat manusia sudah krisis iman. Manusia akan dapat mengontrol dirinya dan dapat memimpin dirinya selama ia masih memiliki keimanan. Karena hanya dengan modal iman inilah akan dapat menumbuhkan akhlakul karimah.
Akhlakul karimah akan muncul dan mewarnai segala sikap, pemikiran dan tingkah laku seorang bila di dalamnya dilandasi oleh rasa keimanan dan ketakwaan. Orang yang mengaku iman bila pada kenyataannya tidak dapat melahirkan amal soleh, berarti imannya palsu atau masih perlu dikoreksi, barangkali ada yang kurang beres. Bila masyarakat sudah kehilangan nilai-nilai keimanan, maka segala kerusakan, kerusuhan, malapetaka dan bencana sulit dihindari. Sebab adanya kerusuhan, pengerusakan, malapetaka dan bencana itu adalah diakibatkan oleh perbuatan kotor tangan-tangan orang yang tidak beriman. Mereka lah biang keladi segala kerusuhan akibat perbuatan jahatnya. Selama masyarakat itu dipenuhi penghuni orang-orang yang tidak beriman, segala kerusuhan akan selalu mewarnai dalam setiap gerak kehidupan dan perjalanan masyarakat. Berbeda sekali dengan suatu masyarakat yang warganya terdiri dari orang-orang yang beriman. Masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat damai, tentram, rukun, penuh persaudaraan dan kasih sayang. Sebab masyarakat yang penduduknya terdiri dari orang-orang beriman akan selalu melahirkan amal soleh, penuh kedamaian, kemanfaatan dan kemaslahatan. Orang mukmin sejati bila menjadi warga masyarakat akan menjadi warga masyarakat yang berakhlakul karimah yang tinggi. Karena orang mukmin itu pada dasarnya adalah orang-orang yang baik akhlak dan budi pekertinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Sesempurna-sempurna orang mukmin ialah imannya dan yang paling baik budi pekertinya. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, seorang mukmin sejati tidak akan pernah sekali-kali melakukan perbuatan tak senonoh sekecil pun, semisal mencaci, mengejek, menghina, mengutuk, melaknat dan sejenisnya. Perbuatan-perbuatan semacam itu hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minuna bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi wal bad." Bukanlah seorang mukmin seorang pencacat, pengutuk, kasar, keji perkataan dan pemaki-maki. Hadis riwayat Ahmad. Orang mukmin tidak akan sekali melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu, karena mereka sadar bahwa akibat melakukan hal itu bisa digolongkan seorang fasik, apalagi bila sampai membunuhnya, ia akan dihukum kufur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syamatul muslim fusuqu wa qitaluhul kufr." Memaki orang Islam adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di antara sesama mukmin tidak akan pula melaksanakan perbuatan keji semisal menghina, merendahkan orang lain, apalagi menyakiti hati atau orang lain. Karena perbuatan itu termasuk dosa besar dan akibatnya akan berbahaya sekali bagi kehidupan masyarakat. Seorang mukmin banyak yang bisa bersikap rendah diri, tetapi tidak ada orang yang sudi direndahkan dan dihina oleh orang lain. Sering terjadi perkelahian di antara sesama manusia hanya karena perasaannya disinggung atau direndahkan dirinya. Bahkan bisa juga terjadi pembunuhan akibat diawali perang mulut, saling memaki dan menghina. Begitu pula bisa terjadi peperangan besar hanya akibat perang mulut antara para pemimpin yang tidak dapat mengendalikan diri dari ucapan, makian dan hinaan. Kalau sudah demikian, maka kedua belah pihak sulit mengakhiri perselisihan, perkelahian dan peperangan karena rasa malu untuk surut dari perkataan-perkataan yang sudah terlanjur, yang pada hakikatnya didorong oleh hawa nafsu amarah yang tak terkendalikan. Oleh karenanya, bahayanya sangat besar dan dapat mengancam ketentraman kehidupan masyarakat. Allah mengancam keras serta mengancam dengan hukuman yang pedih terhadap orang yang suka memaki dan menghina orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti badan atau hati orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, seorang mukmin dilarang menghina dan memaki orang lain, apalagi meremehkan orang lain. Bahkan orang mukmin harus bisa menghargai orang lain, bukan menghina dan mengejek orang lain. Sebab siapa tahu orang yang dihina dan diejek itu kedudukannya lebih tinggi dalam pandangan Allah daripada kita. Oleh sebab itu, janganlah kelakuan senang memaki dan menghina itu dilakukan terus-menerus kepada orang lain. Sebab belum tentu orang yang dimaki dan dihina itu lebih buruk daripada kita. Malah bisa juga lebih baik daripada orang yang menghina dan mencaci itu sendiri. Dalam hal ini, Allah sangat melarang perbuatan itu, khususnya kepada orang mukmin. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhsarukum qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusukum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Saudara kaum muslimin yang saya cintai, menyadari bahwa yang diakibatkan oleh perkataan kotor seperti mencaci, menghina, mengejek, kasar dan menyakitkan hati orang lain dan sejenisnya, maka agama Islam memerintahkan kepada umatnya agar membiasakan perkataan yang baik-baik saja. Bila belum bisa berbuat seperti itu, hendak lebih baik diam saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw la ismu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Perlu diketahui bahwa perkataan kotor itu akan mengakibatkan bahaya besar. Sebagaimana air kotor pasti akan membawa penyakit atau menjadi sarang penyakit. Pepatah mengatakan, dari telaga yang kotor mengalir air yang kotor pula. Bahwa air yang kotor berasal dari sumber yang kotor, dan air yang jernih berasal dari air yang jernih pula. Air yang mengandung penyakit dan membahayakan kehidupan manusia. Demikian juga perkataan yang kotor akan memberikan gambaran atau menunjukkan kotoran hati dan jiwa orang yang suka mengeluarkannya. Perkataan yang kotor dan keji dapat menyakiti hati, dapat merusak pergaulan, dapat menularkan suka perkataan kotor dan keji, sebagaimana lalat menularkan penyakit dari kotoran sampah. Orang yang sudah terbiasa dengan perkataan kotor dan tidak senonoh, sukar sekali melepaskan diri dari kebiasaan itu, sebab kadang-kadang keluar di luar kemampuan pengendaliannya, karena secara refleks seperti nampak pada orang latah sedang bertengkar atau sedang marah. Kalau salah satu pihak sudah mengeluarkan perkataan kotor, itu meluas kepada keluarga pihak lawan, maka pihak lawan pun akan membalasnya dengan perkataan serupa. Bila sudah demikian, maka pertengkaran menjadi massal dan lebih sulit mengendalikan emosi, maka kemungkinan besar menjadi perkelahian massal pula. Demikian besar malapetaka yang dapat ditimbulkan akibat perkataan kotor, sehingga Allah mengharamkannya seperti haramnya perbuatan dosa, pelanggaran hak atau persekutuan Tuhan. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan apapun perkataan yang keji kotor, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia terhadap alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah dan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui.
Quran surah Al-A'raf ayat 33. Demikian gambaran perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lemah imannya, yang menimbulkan perbuatan kotor, yang tercermin dalam perkataannya yang kotor. Karena itu, agama Islam memerintahkan agar supaya berhati-hati menjaga gangguan lisannya. Orang muslim yang kuat dan sempurna Islamnya akan selalu dapat mengendalikan diri dari perkataan kotor dan keji. Karena perkataan kotor dan keji menunjukkan kelemahan iman, sedang kelemahan iman tercermin pada akhlaknya yang jelek dan perbuatannya yang jahat. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan sabda beliau mengenai kesempurnaan seorang muslim, yaitu al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan diri dari gangguan tangan dan lisannya. Hadis riwayat Bazar. Itulah bukti bahwa kelemahan iman seorang akan mengakibatkan kerusakan, terutama disebabkan oleh perbuatannya yang buruk dan tercermin dari perkataannya yang kotor. Dari perkataan kotor dan keji ini akan mengakibatkan perseteruan di antara sesama manusia dan akhirnya akan mengakibatkan kerusuhan, malapetaka, bencana dan kehancuran masyarakat. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minin kalimin wa adkhala wa iyyakum fi zumratil najihin wastaghfirullahi innahu huwal ghafurur rahim.